Kupa. Ada ini ya. Dan ada pesan tuh kayaknya ya. Dan inilah dia draft untuk dari game yang pertama. Inilah dia Red Bull Rebellion dan juga Victim Esports. Kenapa sih? Nggak apa-apa KB. Emang kedengeran ya? Oh jelas banget. Jelas banget ya Albert Doni ya. Iya. Aduh, tapi kita akan langsung masuk ke band and picknya di mana Alice dan juga Chow yang sudah dibuang oleh teman-teman dari RDR. Oke, kita bisa melihat kedua tim sudah ngeband yang sebenarnya lumayan unik ya. Oke, Alice jelas. Iya. Tapi Chow juga kemahalan gak sih Bi di fase pertama gini? Band Chow? Ben Chow ini sebenarnya balik lagi ya. Kalau kita ngomongin masalah untuk hero nyaman, apalagi seperti yang kita tahu, Chow ini hero yang sangat kompleks. Dia bisa menjadi tank, bisa menjadi bener, fighter. Hero-nya Rodney sih 10 kali di pick 70%. 70% dan itu membuktikan bahwa dia hanya kalah 3 kali. Namun Alice ini untuk Baymax, ini udah target ban banget sih, udah pasti banget. The exact ban banget langsung menuju ke arah Baymax. Mengingat tadi di game yang kedua dan game ketiga ini udah sangat mengganggu banget. Dan ini keuntungannya, balik lagi, Red Bull Rebellion itu tinggal nungguin Victim Esports yang datang ke bracket mereka. Sehingga mereka bisa membaca pola permainan dari Victim Esports sendiri dengan dari bandnya atau mungkin dari rotasinya serta Selena juga sudah mulai di band kali ini mengingat memang Vels agak sangat mengganggu dengan Selena. Iya. Dan balik lagi tadi soal referensi, emang Red Bull Rebellion udah memiliki keuntungan sedikit. Udah ngelihat apa ya permainan Victim tadi pasti udah banyak belajar juga. Betul. Jadi referensinya banyak, otomatis itu bisa dimaksimalin banget nih sama teman-teman dari RBR. Om tua kita, Om Lexus. Best. Tua-tua makin jadi cuy. Apanya nih? Strateginya. Oh iya siap Bapak. Apalagi? Kalau sama KB itu harus jelas gitu. Harus jelas ya? Tapi ternyata Eve kali ini yang menjadi pilihan pertama dari tim Red Bull Rebellion. Karena mereka juga melihat dari Vel sendiri ya. Permainannya luar biasa sekali ketika melawan Onyx Esports di sini. Benedetta Open dan juga Granger kan? Oh Uranus. Granger Uranus dulu. Oh Uranus untuk Sinting, iya. Tapi emang udah lama loh. Kadang-kadang Benedetta juga udah gimana ya, kadang-kadang gak terlalu Benedetta priority soalnya, ya. Benedetta soalnya untuk hero-hero kayak Eve itu oke banget menurutku. Jadi kayak dia bisa instant pick off banget walaupun ada absorb damage. Tapi balik lagi Alecto Final Blow itu bakal ngebongkar absorb damage yang dimiliki sama Eve. Iya sih. Dan juga kalau ngomongin untuk sekarang Granger, emang priority banget sih. Granger lagi priority banget. Bahkan tadi kita udah lihat Granger first pick ya di MDL Playoffs. Jadi bisa dibilang emang bisa diandelin banget. Pilotnya juga pede, first pick Granger dan ya balik lagi sih ke pilotnya sendiri sih. Tapi emang lagi prioritas banget sih ini Granger. Iya bisa dibilang juga sebenarnya memang Benedetta menurut aku kayak prioritasnya itu mungkin lebih rendah dibandingkan hero-hero lain. Tapi masih menjadi hero yang akan dipick sebelum banning phase yang kedua. Seperti yang sudah terlihat di layar kaca Anda. Buset. Ada Popelku pada 2 juta rupiah gitu. Terima kasih dari Benedetta kali ini untuk tim Red Bull Rebellion. Mereka punya hero yang udah punya sisi di early-nya dengan adanya Bite Them Kupa. Mereka udah punya sisi yang cukup kuat sih. Ada slow effect dari Eve-nya. Dan bahkan bisa dibilang kayak ada hero tabrak juga. Hero yang benar-benar commit dive ke arah belakangnya itu bisa Benedetta. Juga. Bener banget memang. Dari komposisi 3 hero ini tuh udah pas bisa dibilang ya. Ada yang nge-slow, ada yang nge-lock, ada juga yang bisa ke backline. Sheesh, gila banget. Yikes. Dan imunnya juga sih jangan lupa sih. Dan kalau dari Popol Kupa sendiri trapnya ini benar-benar bakal membantu sekali untuk vision seorang Eve. Otomatis Eve-nya sendiri dia bakal ada di tempat yang aman seharusnya. Kalaupun dia berada di tempat yang terlalu over, harusnya ada hero pick over sih. Nah kan hero ngincernya ternyata ngincer ke belakang bukan hero ngincer depan. Cloud. Tapi ini butuh waktu juga sih. Ini Victim menurut gue sih agak gambling gak sih, Bik? Iya, mereka berani banget ya. Berani banget, maksudnya riskannya gimana ya, menit 7, menit 8 tuh minimal udah harus jadi DHS. DHS Golden Staff tuh, apalagi untuk God Laner itu wajib banget sih. Tapi ini udah bener-bener kayak ngambil kontesnya si ini banget, Benedetta banget. 2 marksman. Benar. Karena Benedetta bakal kesulitan untuk mengincar 2 marksman sekaligus. Kalau 1 marksman dia pasti bakal langsung mengincar ke 1 hero aja. Tapi kalau 2 marksman, kalau 2 marksman dia kebingungan karena balik lagi katananya itu kan emang apa ya terbatas ya dari segi range. Terbatas otomatis. Ya situasional mungkin kalau yang kebuka lihat Cloud ya incar Cloud, cuman kalau sendiri ya. Iya, tapi balik lagi nih kalau Cloudnya ke geng terus-terusan, ya otomatis akan susah nge-farmnya dan ya bisa dibilang mereka harus berhasil nge-drag. Ini agak late dikit. Bisa dibilang komposisi dari tim. Iya, tapi mengingat tim Victim yang udah nge-pick 2
damage dealer di sini dengan adanya Cloud yang bisa dibawa ke arah late game yang bakal menjadi tumpuan juga buat teman-teman victim di area late game ya. Ini mereka terlihat lebih sustain sih untuk team fightnya. Apalagi mereka punya Udah ready mereka punya satu hero yang bisa tahan badan di area depan. Uranus nih nggak gampang untuk ditumbangkan kalau udah dibawa ke arah super duper late game. Stacknya akan makin banyak, regenerationnya akan makin tinggi. Dan ini bakal jadi PR buat Red Bull Rebellion. Mereka harus cari hero yang memiliki burst damage tinggi sih sebenarnya. Setuju banget sih, dan RBR udah nge-ban ke arah Digi. Malah ya, mereka yang nge-ban Digi deh. Ya kayak mereka sebenarnya juga kalau ngomongin masalah team fight, victim sangat membutuhkan satu support system yang bisa mengobrak-abrik ke arah belakang juga. Namun tidak menutup kemungkinan Red Bull Rebellion ini nantinya akan mengamankan satu hero yang memiliki sisi juga. Oke. Either itu mungkin apa Marksman yang punya sisi? Brody? Enggak sih. Enggak Brody udah hilang. Udah jarang bahkan. Kira udah jarang banget. Yusun Yusun pun as a jungler. Iya, as a jungler. Bukan gold laner yang kita omongin. Karena mungkin gold lanernya udah dimilikin sama ini tadi dari Benedetta ini. Tapi kali ini, what? Oke, dibuang Hayabusanya kali ini karena mungkin dari Dua Marksman. Iya, mereka pengen dua Marksman sih memang Hayabusa nih. Kalau misalnya Red Bull Rebellion mereka punya assassin satu lagi aja yang bisa ngobrak-ngabrik victim di arah early-nya itu mungkin nggak gitu. Wow. Nggak gitu dong. Wow, Link dong. jadi serius. Bener juga nggak salah. Link loh. Link masih bisa, iya. Link ngincer dua Marksman gini enak sih. Masih enak, lincah banget, baru bisa ngincer gampang ke backline-nya. Dan... Tapi Cloud juga mobilitasnya tinggi juga sih, Be. Oh gitu. Jadi kan gimana ya? Sulit kalau makin jauh makin dikejar. Oh, kalau makin dekat? Tarik ulur. Bahaya biar banget. ke arah late game. Biar ke arah late game. Biar lebih pasti. Itu jurusnya Gemini. Lah, parah banget loh. Ingat Onyx Prodigy. Kenapa? Gemini kan Ada Gemini, bener tarik juga. ulur playstyle-nya. Pakai barat ya? Pakai barat. Kayak gitu. Aduh, Ray kali ini masuk ki. Kenal sekali Gemini tarik ulurnya ya. Sudah ada Angela juga yang diamankan oleh teman-teman dari victim. Kita lupa kalau papi Pemini. Bruno Rafaela kah? Oh enggak. Bruno Rafaela sih berat. Enggak sih, karena udah ada Yves juga. Kayak popol kupas samping gitu, gold laner. Fighter Tapi mereka mau main Bane sama... Mereka mau yang pasti untuk team fight sih. Bane juga udah pasti banget buat team fight sebenarnya. Varsha gold laner, please. Ini Varsha gold laner tuh udah kayak tempat yang paling enak banget. Namun mereka tidak memikirkan soal artillery high ground. Dua artillery high ground terlalu banyak. Langsung mainkan Haritnya sebagai salah satu penyosong damage dari bagian close dan juga middle combat. Oke, ngelihat dari komposisi RBR cukup menarik dan Kari menjadi last pick teman-teman dari Red Bull Rebellion. Dan mereka memilih Kari sebagai late game secure juga mereka. Ini agak kompleks sih. Ini mungkin ada juga di luar sana yang kayak bertanya-tanya Cimo dan juga Goni. Kayak Cloud sama Kari itu dia tuh kayak menang siapa sih sebenarnya? Karena balik lagi, siapapun yang unggul head 1000 sampai 1500, biasanya mereka akan lebih unggul. Tapi Kari di late game, ini kayaknya untuk merontokin ke arah Uranus. Dan bahkan kalau untuk Granger sih, Wind of Nature adalah jawabannya. Dan Lunox, satu hero yang benar-benar menjadi kunci banget dari Victim Esports. Untuk dari segi positioning, bahkan burst damage yang tidak bisa diduga-duga juga adalah Lunoxan. Jujur ya, kalau ngeliat Lunox gini jadi agak berat buat Red Bull Rebellion sih. Karena mereka juga nge-ban kan ke arah Kaja, hero lockdown. Dan sisanya untuk hero-hero lain, paling If doang sih yang benar-benar kayak bakal bebas banget ketika ada Lunox di tengah-tengah. Jadi kalau dari komposisi KB lebih berat ke arah Victim? Iya. Aku lebih suka Victim sih, entah kenapa. Aku suka banget kayak Lunox-nya yang justru jadi surprise kayak... pick ya ternyata. Bisa dibilang ya. Secure pick lagi dia. Let's say mungkin kalau misalnya Granger-nya down, terus Cloud-nya juga sekarat, masih ada Lunox gitu. Bisa extra damage deal juga. Kita tahu gimana ya, Lunox juga burst damage-nya luar biasa. Betul. Dan kalau di head to head kan sama Kari sih, Kari nggak bakal bisa gerak. Benar. Positioningnya dia yang bakal dalam ancaman. Apalagi dari scam mekanismenya juga cuma satu kan dari seorang Kari ini dengan Phantom Step-nya. Dan langsung saja kita akan melihat seperti apakah match yang terakhir dari game antara Red Bull Rebellion dan juga Victim, siapakah yang akan mengamankan poin pertamanya. Wow. Ini adalah pertandingan terakhir hari ini. Pertandingan penutup dan kita sudah ngelihat komposisi dari kedua tim. Komen di bawah komposisi mana yang kalian suka tentunya. Kita akan mulai sebentar lagi, masih clearing wave pertama kali ini, belum ada pergerakan yang
spesial banget dari kedua tim, tentunya Popo sudah yang namanya harassing mungkin sedikit tadi ke arah junglernya. Ya bahkan kalau misalkan melihat dari pergerakan tim Victim Esports juga mereka cukup unik dengan mengamankan Orange Buff terlebih dahulu, Speechless. Seperti yang kita kayak lihat beberapa waktu lalu ya, dia lebih mengamankan Purple Buff itu terakhir karena dia tahu kalau ngomongin masalah leveling dan dekat dengan Turtle, apalagi kita tahu sendiri Retribution sangat dibutuhkan di bagian Turtle, jadi Purple Buff-nya benar-benar disimpan sampai akhir. Dan nanti ketika Turtle set up team fight, dia udah punya yang namanya Purple Buff lagi. Oh. Ya sekarang ya, makanya ngambil Orange dulu. Karena kan 75 detik kan. 75 detik ya. Iya. Dan Wow. 75 detik dari sekarang, Udah Turtle 2 udah menit lebih. ada, benar. Dan setengah lagi berarti dari Purple Buff-nya itu. Makanya pembeda kenapa mungkin ada beberapa jungler yang ngambil Orange Buff terlebih dahulu daripada Purple Buff. Jadi dia pengen pas Turtle itu dia ada Udah ada Udah ini langsung lagi. udah siap ya. Tapi kali ini Oh. Barbosa dia akan menjadi first connect blood dari teman-teman victim kali ini on my way. Low banget tapi masih belum bisa dibalaskan oleh seorang Rodney. Oh. BMX, balik lagi mundur dan tapi speechlessnya. Gila. Udah ada Sonata dan bahkan Rhapsody-nya masih Connect. bisa dikocek. Dan tapi Wow. sayang sekali tidak terlalu lama untuk seorang Rodney bertahan di area bawah. Gila, Rhapsody-nya nggak mereng bos, beda ya emang ya. Beda sama saya ya. Kalau Prosin MDL tuh kayak beda aja gitu loh. Kayak dari Parah. skillnya MDL, MPL tuh kayak entah dari mekanik skillnya, pemilihan item, itu tuh bener-bener unexpected banget gitu. Iya, tapi kita udah lihat Turtle juga udah spawn di Land of Dawn yang pertama. Kita ngeliat kedua tim sudah berotasi ke arah Turtle tersebut. Victim menjadi memegang keuntungan ya untuk yang namanya poking damage ke arah Iya, Turtle. tapi Rio kali ini mencoba untuk setupnya nge-kontes, tapi kali ini final bow-nya mulai di pop up. Bakal di reset kali ini, Fel mulai Fel. maju dengan Chaos Wow. Wow. Berikan off order, Moka yang bakal menjadi target utama dan Moka bakal tahu Gila. begitu saja. Rio harus mundur, Lei-nya, Redwood Manipulation ke arah Duet. depan, tapi Wah, Barbozanya diganggu yang bakal dong, menjadi nggak bisa. target berikutnya. Dua hilang dari Red Bull Rebellion. Ya, as long as kita tahu sendiri bahwa Kari membutuhkan space yang sangat bebas untuk melakukan free hit, tapi Moka langsung di flicker dulu. Ini Fels Didi langsung muncul begitu saja ke lini depan dengan satu buah Chaos Order Brilliance-nya yang sangat mengganggu dan langsung merontokkan dengan cepat. Fels Didi? Fels Didi. Apa tuh? Ruby Didi. Oh dari ya Ruby Didi. ampun. Iya. Oh, Jadi oke, kayak oke. Psycho Didi gitu. Oh, Psycho I see. Didi. Tapi kali ini Barboza langsung bite them Kupa mengarah ke arah seorang Felsnya hilang dengan brilliant of order. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya dari RBR apa ya, nggak bisa terlalu maksain team fight sih sebenarnya. Malah Iya. sebenarnya mereka nggak boleh terlalu makan banyak banget team fight. Kalau Iya, poking oke makanya sih. kalau poking aja nggak apa-apa sih. Tapi Oh, kali ini angle-nya? level guard-nya masuk ke arah seorang BMX dan langsung blazing duet aja hanya mengusir pergerakan dari teman-teman Barboza. Teman-teman dari RBR maksudnya. Iya. Barboza dan Roti dipukul mundur. Ya, tapi Rodney yang bener-bener kayak dalam ancaman sih. Well, kita bakal melihat kalau ngomongin masalah Harit versus Cloud, kalau seandainya under banget dari Haritnya, dia bakal dimakan banget sama Cloud dan Speechless. Pencuri jungle, dia bener-bener mainin anti jungler banget. Dia nggak mau kalau seandainya si Mokanya bener-bener ahead daripada dia sendiri. Dan kali ini Iya, Fels sih dalam ancaman. Iya, lagi di dan lagi. area mid kali ini Redwood Manipulation udah mulai pop up. Tapi Wow. Ryuknya memfollow up dengan cukup baik dengan area Oh, Pentax. Tapi dibalikin. Barbosa dicoba untuk diharas kali ini. Tapi Wah. ternyata di sisi lain masih bisa connect juga Itu. dari seorang Speechless. Aku jadi Iya. Fels sih bete banget loh sumpah. Itu pas banget kena starlight-nya itu kan. Garis bintangnya itu kan. Iya, Dan itu kan ada efek immobilize kan. Yes. Itu pas banget order brilliance-nya habis di situ. Dia kena Iya. immobilize baru kena Pas di Phantom ujung Slash. ya, Bun. Pas banget. Dan masih ada Ryuk juga tadi yang memfollow up dengan Phantom Step. Dan harus dikeluarkan satu untuk satu. Dia Tapi di area atasnya. Dijemput Gila. gitu doang. Ini yang aku suka dari Sinting sih. Dia tuh nggak ada takut-takutnya buat nebein damage turret dari turretnya di area atas. Dia membiarkan junglernya itu dapetin terus point killnya. Iya benar banget. Dan kita ngeliat ya Baymax agak sedikit sekarat kali Hah? ini meskipun ada Angelanya, tetapi Wah, ini covernya bagus banget sih, Victim. iya. Berat cuy. Oh ngeliat RBR gila, Hmm? Victim tuh bagus banget coverannya. Kayak Nah, mereka, ya. mereka Kayak mereka bener-bener juga koordinasi, entah ya, jemput satu sama lainnya kali. iya bagus. iya. Terus mereka kayak Eksekusinya. backupnya tuh cepet. Terus mereka tuh kayak meskipun kayak Omaya mainin Angela yang kita tahu squishy banget. Dia tuh masih berani untuk tahan Bisa badan. maksimalkan ya. Biar yang penting jangan sampai damage lihat. dealernya tuh ke pick off. Mana retribusinya? Nggak ada. Dia turtle tuh. Iya. Dia reset. Dia cuma dari informasi. Kasih ini poking aja tapi Sinting ternyata di sisi lain Hah? kalian mencoba Sinting yang untuk yes dan Moka kehilangan purple buff-nya. What? Retrinya lagi habis Pak itu Pak. Itu dari Ionic Edge-nya sih memang iya. Dapat informasi kayaknya makanya berani banget juga teman-teman dari Gila, Victim. udah rusuh kayak gini. Ini nih kalau jungle-jungle di bawah menit yang kelima kayak gini apalagi. Lagi under banget dari Moka. Dan bahkan lihat Speechless-nya. Unstoppable banget. Dia unggul bahkan Wow. sampai Iya. Level 8 loh. level 8 dan Iya. OTW level 9. Belum genap menit 6
beda gold udah hampir 5.000 sih. Yes. Agak lebih berat sih, terutama sekarang mungkin Victim tentunya udah ready fight banget. Oh tapi Rodney kali ini Oh, bakal no. coba mundur tapi masih ada Dead Sonata dari Jadi seorang ganti. Speechless Barbosanya. Coba untuk nge-body block semua damage yang keluar dari Victim kali ini. Membiarkan seorang Rodney mundur. Tapi ternyata Sinting bermain terlalu jauh di luar manipulation. Di pop up dan bahkan itu menjadi poin untuk seorang Mocha. Iya, tuker Tarat untuk kill tadi ya, dan Skinny sekarang Victim mungkin masih kuat, masih mencari teamfight setelah invasi jungle-nya terlebih dahulu. Iya, perbedaan gold yang sangat signifikan ya, 4.300 Oh ahead. masih motivasi gila, ternyata langsung dari dong. Victim kali ini Gila, di area langsung mid dan Baymax. bahkan lane-nya harus dipukul mundur See? ke area belakang. Tembus Tapi kali 1000. ini dari Langsung Baymax jauh banget dari BMX versus Mokanya. Parah, parah. ini susah banget sih. Ini kayak Dan bener-bener tadi lihat gak kayak Speechless udah jadi good force gitu loh. Jadi Iya. kayak Mocha bener-bener under Ini- banget sih. Kalau ngeliat dari Victim udah pede banget, tiap team fight pasti mereka tahu mereka menang tentunya pastinya dengan Iya. perhitungan. mereka mau paksain team fight terus pokoknya. Dan dari Pastinya. Netherlands kali ini final blow mulai di pop up dari seorang Ryu dipaksakan untuk dipukul mundur. Speechless. Gila. Ramshodi Dead Sonata connect satu Oke, nggak ada yang tapi lihat. ternyata nggak ada lagi setelah itu yang connect. Tapi kali ini cukup untuk memukul mundur seorang Ryuk di area atas dan mereka lebih berfokus untuk ngambil turret objektif di area atas. Iya, otomatis tapi kini Baymax yang mencari sedikit opening peluang, tetapi tentunya positioning dari teman-teman RBR belum ada celah. Lihat Dan deh. Kini Iya. dia Jangan Mokanya ketinggalan 2 level sih, harusnya aman. kalau Iya, Nah. tapi Vel sekali mencoba untuk bertahan di area mid, masih ada Chaos Assault tapi ternyata lihat Void Crystalnya memberikan efek slow yang cukup lama. Mocha Oke. bakal menjadi inceran dari teman-teman Victim, tapi ternyata BMX mulai masuk dengan Basing Duet, Wah. ada Hardcat yang connect, dan bahkan lihat di area belakang Speechless-nya benar-benar free banget. Lihat Sintingnya nahanin semua damage, dan bahkan damage turret pun ditelan sama seorang Sinting. gila, Ini gila orang benar-benar banget. Sinting banget sih. Koordinasi dari teman-teman Victim dan kini Lagi dan tampaknya lagi lihat Barbosanya bakal coba dipukul mundur. Rodney nggak memiliki damage yang cukup kali dari Red Bull Rebellion. Mulai pop up, Zaman Force-nya bermain terlalu jauh sepertinya. Pulang, kagak balik-balik dari tadi Gak dilihat ya. ingat pulang, maunya digoyang. Buset, bocah kecil. Oke, lagi dan lagi. Walaupun Victim melakukan satu buah kesalahan, tapi mereka langsung menukarkannya dengan objektif. Makanya mereka tidak terlalu rugi dan ini benar-benar ahead Wah. banget. Lihat Velsnya. Velsnya udah punya Necklace of Durance. Gak Iya. bakal ada Regen, HP dan juga Absorb Damage untuk Rodney. Dan ini bakal berat banget untuk Rodney. Walaupun dia dan dia punya Concentrate Energy, gak bakal berasa. Dan Speechless sudah punya satu Wonder Strike. Iya, ini lihat network perbedaannya juga sudah 6.000 hampir Oh 7.000 iya. kali ini. Jadi ini buat teman-teman Victim dari Victim juga makin pede untuk team fight tentunya, makin Oh, pede untuk lihat membuka Baymax. war. Udah Oh, mau Win of Nature. Udah mau WO OTW banget udah pasti sih. lihat dipaksa lagi kali ini diberikan poking damage yang Wah, benar-benar luar gila biasa. Tapi damage-nya. Rodney-nya di area atas Gila. bakal tumpang begitu saja. BMX mulai masuk juga ada headgun yang connect dari seorang On My Way. Tapi ternyata damage-nya nggak cukup Barbosa. What? Bakal langsung tumpang begitu saja Velsnya. Masih bisa berani paling depan tapi lihat Dead Sonatanya gila. hanya connect satu saja dari seorang Speechless. Langsung dipotong lagi seorang Sinting di sini. Wow. Victim, mereka benar-benar coba untuk mendominasi jalannya pertandingan dan gak membiarkan RBR untuk comeback. Bener banget, bener banget. Dan kita ngelihat dominasi dan disiplin dari teman-teman dari Victim. Mereka di game saat ini, sampai saat Wah, ini gila belum sih. belum blunder bisa dibilang, belum ada kesalahan kecil pun. Di menit ke-9 perbedaan network udah 9.000. Dan Iya. kayak yang aku suka dari Victim itu adalah mereka tahu komposisi mereka adalah komposisi yang demen war gitu. Iya, Dan cari mereka team selalu, fight. mereka selalu paksain team fight. Padahal mereka tahu RBR ini juga belum siap gitu loh. Pastinya. Mereka unggul 3.000, 5.000 tadi udah langsung nyari team fight, langsung pede tentunya. Ya pakai kalkulasi tentunya ya. Betul. Dan Tapi ya langsung kebayar loh. cuma 3 poin yang dimiliki sama RBR sih. 3 poin. Dan lihat deh mukanya KDA-nya nggak bagus banget 0-2-2 men. Parah, dan iya benar-benar. Dan ini kita ngelihat Sinting juga menjadi frontliner yang bisa diandelin banget tentunya. Yang dengan sinting Yorena. banget sih, gila nih orang. Sinting banget. Ini orang sih gila banget. Ngebuka jalan, menjadi frontliner dan bikin teman-temannya juga posisinya enak, free hit banget. Dan kita ngelihat Lord yang pertama sudah akan spawn di Land of Dawn. Ya berat banget sih kalau misalkan posisinya kayak gini ya. Apalagi Sintingnya bener-bener udah owning banget. Iya. Kan. Kalau seandainya Sintingnya pun terpick off, itu adalah space untuk di bagian top Yes. river. Dimana Itu itu adalah kayak- Lord.
kayak kasih teman-teman junglernya itu justru lebih free lagi, dapetin free space banget. Aha. Dan ini yang KB tadi udah sempat mention, jangan sampai mukanya Iya. berbeda 2 level sama Spills. Tapi ini udah beda 3 level. Iya itu makin parah. Itu lebih parah lagi Makin kali ini. berat. Lagi. Udah makin berat banget. Karena gini loh, kayak perbandingan level itu sangat penting sekali untuk efek dari skill tertentu kan. Yes. Kayak ada juga yang scalingnya emang di level 12, di mana ultimate-nya emang berbeda dari level 3. Dan sementara kalau misalkan melihat kayak Speechless sekarang posisinya, dia udah bener-bener ahead banget dengan 5 poin kill tanpa tumbang dan tanpa assist, lihat dan oh my way. On my way-nya Ribut recall tuh ke cornet. teman. Kata udah tergabut aja tuh nungguin Lord. Nge-lag dia, nge-lag. Aku bilangnya itu nge-lag. Aduh, tapi karena ini lore-nya udah mulai berjalan di area atas victim. Mereka cari peluang untuk gimana caranya setidaknya. 4 level sekarang ya berarti. Iya Be, kan tadi 3, sekarang Tadi jadi 3. 4. Udah ya level 15 makanya baru notice kayak Speechless udah level 15 tuh. Dan Baru selesai dapet aja ini. kayaknya Iya. udah 5-0-0. Junglernya RBR dihabisin juga, Be, jadi Dihabisin susah. banget. Iya. Nggak bisa, Bahkan nggak bisa kayak makan. BMX aja 403 loh. Wow, Wah ini udah terlalu kaya banget sih dari junglernya victim kali ini. Dan lihat Speechless-nya mencoba untuk split push di area mid, tapi di luar relation RBR masih cukup memiliki high ground yang tinggi. Dan bahkan bakal coba dipukul mundur, kali ini Ryuknya mulai maju, tapi Ryuknya sendirian di area depan. berat. Final blow, tapi masih ada Wah. sebuah KO assault dari seorang Fels di sini, tumbang 1 dari tim Red Bull Rebellion. Dan bahkan lihat victim dengan santuinya mereka ngambilin inhibitor di area mid, mulai masuk kali ini Sinding ke area depan. Dan bahkan Consecration mukanya bakal tumbang, gak bakal ada damage dealer yang cukup dari teman-teman Red Bull Rebellion. Dan ini bakal menjadi game yang cukup berat sepertinya buat tim Red Bull Rebellion, karena victim bakal coba untuk langsung nge-push ke area base dari tim RBR. Dan bahkan Rodney-nya masih coba untuk sama force, tapi susah banget. Victim langsung mengamankan 1 poin pertama mereka. Wah, victim menunjukkan pertandingan atau